Assalamualaikum teman-teman. Saya Titania Yulianto, NIM 19231047. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi yang berjudul tentang atom. Nah, materi yang akan saya bahas saat ini yaitu tentang molekul dan juga ion. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang molekul, yaitu pengertian molekul, kemudian pembentukan molekul yaitu konfigurasi elektron, kemudian molekul unsur dan juga molekul senyawa. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian molekul, marilah kita simak gambar berikut, yaitu di sini ada gambar parfum, kemudian tutupnya dibuka dan aromanya tercium. Mengapa bisa demikian? Karena parfum atau koloknet terbuat dari campuran antara aroma koloknet, alkohol, dan sedikit air. Ketika sumbat dibuka, maka zat di dalam botol menguap dan terurai menjadi bagian-bagian kecil. Meskipun teman-teman tidak dapat melihatnya, namun teman-teman dapat mencium baunya. Itulah partikel yang terkecil yang mudah atau yang masih mempunyai sifat yang sama seperti aroma koloknet. Partikel tersebut dinamakan dengan molekul koloknet. Nah, dari gambar parfum ini dapat kita simpulkan pengertian dari molekul, yaitu gabungan dari dua atom atau lebih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan molekul, yaitu tentang konfigurasi elektron. Agar teman-teman mengetahui bagaimana atom-atom dapat berikatan, teman-teman harus mempelajari susunan elektron di dalam satu atom atau yang disebut dengan konfigurasi elektron ini. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada model atom mempunyai tingkat-tingkat energi yang menurut Niels Bohr disebut dengan kulit-kulit atom. Sedangkan menurut teori mekanika gelombang, yaitu teori atom yang digunakan pada saat ini, tingkat-tingkat energi dalam satu atom berturut-turut adalah tingkat energi K atau N sama dengan 1, L untuk N sama dengan 2, M untuk N sama dengan 3, dan seterusnya. Sedangkan titik yang di tengah itu disebut inti atom, sedangkan titik berwarna merah seperti gambar itu contohnya elektron. Jumlah maksimum elektron pada setiap kulit memenuhi rumus 2N2. Contohnya kulit K, N sama dengan 1, maksimum 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron. Untuk kulit L, N sama dengan 2, maksimum 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8 elektron. Dan untuk kulit M, N sama dengan 3, maksimum 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18 elektron. Kulit N sama dengan 4, maksimum 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 32 elektron. Dan untuk kulit O, N sama dengan 5, maksimum 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 50 elektron. Selanjutnya, kita akan membahas tentang susunan elektron atom pada tingkat energi. Nah, ini adalah contoh dari nama atom, lambang, nomor atom, jumlah elektron, susunan elektron pada tingkat tertinggi, energinya K, L, M, dan N. Contoh nama atomnya hidrogen, helium, neon, natrium, klor, argon, kalsium, bromin, dan juga kripton. Pengisian elektron secara berurutan dimulai dari kulit K, kemudian ke kulit atom yang lebih tinggi. Nah, contohnya di sini terdapat pada atom helium atau He, natrium Na, dan juga klor Cl. Sesuai dengan urutan jumlah elektronnya, maksimalkan yang dapat ditempati elektron. Namun pada Ca yang mempunyai 20 elektron, kulit atom K dan L berturut-turut ditempati oleh 2 dan 8 elektron. Nah, teman-teman dapat melihatnya K dan L ada 2 dan juga 8 elektron. Nah, sehingga tersisa 10 elektron. Walaupun kulit M dapat ditempati di 18 elektron, tetapi jumlah elektron yang tersisa hanya 10. Maka kulit atom M hanya terisi 8 elektron dulu, dan kulit atom N terisi 2 elektron. Tetapi kalau jumlah elektron yang tersisa adalah K dan L terisi lebih dari 18 elektron, maka kulit atom M terisi 18 elektron. Seperti contoh pada atom bromin dan juga kripton. Teman-teman dapat melihat sendiri. Nah, intinya elektron akan disusun pada setiap kulit
hingga membentuk susunan yang paling stabil. Pengisian elektron dimulai dari kulit pertama, K, kemudian kedua, dan begitu seterusnya. Contohnya konfigurasi elektron beberapa atom 11 Na, K-nya 2, L-nya 8, M-nya 1, 12 Mg, K-nya 2, L-nya 8, M-nya 2, 13 Al, K-nya 2, L-nya 8, M-nya 3, dan 35 Br, 2, K-nya 8, L-nya, dan M-nya 18, N-nya 7. Nah, ini disebut dengan elektron valiksi yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan dari molekul unsur dan juga molekul senyawa. Molekul unsur terdiri dari dua atom atau lebih atom yang sama, sedangkan molekul senyawa terdiri dari dua atau lebih atom yang berbeda. Contoh dari molekul unsur terbagi tiga, yaitu molekul diatomik, molekul tetraatomik, dan juga molekul oktatomik. Contoh dari molekul diatomik ini yaitu molekul oksigen, molekul nitrogen, dan juga molekul hidrogen. Contoh dari molekul tetraatomik ini yaitu molekul fosfor. Sedangkan molekul oktatomik ini contohnya molekul belerang. Nah, selanjutnya molekul senyawa. Contohnya yaitu air H2O, karbon dioksida CO2, amoniak NH3, dan asam sulfat H2O2. Selanjutnya kita akan membahas tentang ion. Nah, ion terbagi menjadi anion, kation, ikatan ionik, dan juga ikatan kovalen. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan ion. Nah, ion yaitu molekul atau atom yang bermuatan listrik. Ion terbagi menjadi kation dan juga anion. Kation yaitu jumlah proton lebih dari elektron yang bermuatan positif, sedangkan anion jumlah elektron lebih dari proton yang bermuatan negatif. Contohnya di sini ada atom Na dan atom Cl. Atom Na mempunyai 11 elektron yang mempunyai susunan elektron K sama dengan 2, L sama dengan 8, dan M sama dengan 1. Pada konfigurasi seperti ini, kulit atom M hanya terisi 1 elektron. Keadaan ini menyebabkan natrium atau Na tidak stabil. Agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya, atom Na dapat melepaskan 1 elektron atau menerima 7 elektron dari atom lain. Tetapi, menerima 7 elektron sangat sulit. Maka, atom natrium ini cenderung melepaskan 1 elektron. Akibatnya, bila Na melepaskan 1 elektron, maka ada 1 proton di dalam inti atom natrium yang tidak diseimbangkan oleh elektron. Jadi, natrium Na akan kelebihan muatan positif dari 1 proton. Pada atom Na ini yang dilepaskan 1 elektron, atom Na yang pada mulanya bersifat netral akan berubah menjadi Na yang bermuatan positif. Yang ditulis Na, jenis Na tersebut disebut dengan ion Na+. Berdasarkan penjelasannya, apakah teman-teman dapat menyimpulkan apa itu ion? Nah, ion yang bermuatan positif seperti ion Na+ ini secara umum disebut dengan kation. Begitu juga kebalikan dari atom klor atau Cl yang mempunyai susunan elektron K sama dengan 2, L sama dengan 8, dan M sama dengan 7. Agar atom Cl stabil, maka ditangkaplah 1 elektron dari atom lain agar kulit atom M terisi 8 elektron. Atom klor atau Cl ini yang menerima 1 elektron akan kelebihan muatan negatif. Atom klor atau Cl yang pada mulanya bersifat netral mempunyai 17 proton dan 17 elektron. Jika menerima 1 elektron dari luar, maka atom Cl akan menjadi bermuatan negatif 1 atau ditulis dengan Cl-. Ion yang bermuatan negatif secara umum disebut dengan anion. Sehingga sebuah ion positif atau kation memiliki jumlah elektron lebih sedikit dari proton yang ada pada inti atom. Sebaliknya, ion negatif atau anion memiliki jumlah elektron lebih banyak dari proton. Dengan kata lain, atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion yang bermuatan positif.
sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pembentukan garam atau NaCl, ion Na+ dan ion Cl- tarik-menarik secara elektrostatik membentuk senyawa NaCl yang netral. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut dengan senyawa ionik. Gaya tarik-menarik gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa disebut dengan senyawa ionik ini. Kebanyakan unsur-unsur di alam berbentuk ion-ion seperti garam dapur yang kita konsumsi setiap hari dalam bumbu masakan, terbentuk dari interaksi tarik-menarik antara ion Na+ dan juga Cl-. Dengan demikian, garam NaCl merupakan senyawa ionik. Contoh dari senyawa ionik yaitu kita berolahraga sepeda contohnya, maka ion tubuh berkurang dan tubuh akan merasakan kelelahannya. Karena kita merasa lelah, maka kita akan menambahkan ion dengan minum minuman yang mengandung ion. Contohnya Isoplus, lemon water, dan Pocari Sweat. Minuman penyegar atau yang bisa disebut dengan minuman isotonik mengandung beberapa jenis ion. Misalnya ada ion kalium K+, ion kalsium Ca2+, dan ion magnesium Mg2+, ion klorida Cl-, dan mungkin juga ada gugusan atom yang berupa ion seperti ion karbonat CO3-2- dan ion hidrogen karbonat HCO3-. Ion-ion tersebut secara normal sudah ada dalam tubuh kita. Namun karena kita melakukan aktivitas yang berat seperti berlari atau bermain sepak bola, maka ion-ion tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui keluarnya keringat. Hal ini menyebabkan ion-ion dalam tubuh berkurang sehingga tubuh kita terasa lelah. Dengan meminum minuman isotonik, maka ion-ion yang hilang akan terganti oleh ion-ion yang ada dalam minuman isotonik tersebut, sehingga tubuh kita akan menjadi segar kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, contohnya di sini ada ikatan fosfor. Dua buah atom F ingin stabil dengan menerima satu elektron, sehingga keduanya memakai bersama satu elektron dari masing-masingnya. Contohnya di sini ada penggunaan elektron bersama pada molekul H2, yaitu karbon dioksida CO2 dan air H2O. Masih ingatkah teman-teman dengan model atom Dalton senyawa H2O dan CO2? Pada molekul air H2O, satu atom oksigen mengikat dua atom hidrogen. Air merupakan senyawa di mana atom-atomnya berikatan secara kovalen. Demikian juga dengan gas CO2. Satu atom C mengikat dua atom O, yang kedua atom ini menggunakan bersama pasangan elektron. Senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen disebut dengan senyawa kovalen. Nah, jadi itulah teman-teman.